yang kita lihat bukan hanya kasusnya Farel, sebetulnya ada begitu banyak kasus yang kita lihat ya beredar di lingkungan DPR gitu, di mana orang-orangnya yang sebetulnya nggak punya sentuhan politik gitu, lalu tiba-tiba terjun aja begitu gitu. Mungkin kalau perlu diperbaiki adalah eh, yang paling utama adalah mengingat kembali begitu ya peran mereka sebagai wakil dari rakyat gitu ya. Memang riset pun bisa diinisiasi, ya tergantung juga bergantung pada risetnya mengenai apa juga sih ya. Artis Verrell Bramasta henti-hentinya menjadi sorotan dari publik. Setelah memakai vest mirip rompi anti peluru saat tinjau lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, yang menuai banyak kritik, anggota DPR RI dari fraksi PAN itu kembali panen kritik atas ucapannya soal riset hilirisasi. Itu terjadi saat Farel dan ajaran Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Sains dan Teknologi KST Soekarno milik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Pada saat memberikan pandangannya, Verrell menyebut frasa riset hilirisasi. Sontak saja publik mempertanyakan pernyataan Verrell yang ambigu dan melenceng dari konsep sebenarnya. Menanggapi kekeliruan pernyataan Verrell sebagai anggota DPR RI, pengamat politik Ray Rangkuti tidak hanya prihatin tetapi juga menyoroti model rekrutmen yang dilakukan partai politik yang lebih mengedepankan popularis ketimbang kredibilitas. Dan seperti inilah kritik tajam Ray Rangkuti. Iya, kalau terkait dengan pernyataannya sendiri ya memang juga membingungkan saya gitu. Istilah dengan penelitian hilirisasi itu mungkin kita bisa tebak maksudnya, tetapi pengungkapan kata itu memang agak agak membuat kita berpikir gitu. Mungkin maksudnya itu hasil-hasil penelitian itu ya harus diimplementasikan di dalam sebuah karya. Nah, sebuah hasil itu. Nah, hasil itulah yang dimaksud oleh mungkin Bung Farel itu sebagai hilirisasi gitu. Tapi itu juga dugaan saya loh ya, maksudnya gitu. Apakah itu saya juga nggak tahu, karena istilah yang dipergunakan beliau itu ya memang buat kita jadi sebuah bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya gitu. Saya mungkin nggak lagi masuk ke soal Farelnya ya. Tapi itu kan masuk ke dalam lebih luas dari sekedar persoalan Farel. Itu adalah soal bagaimana proses rekrutmen politisi yang akan mewakili rakyat kita gitu. Itulah persoalan utamanya tuh gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat hampir tidak ada kriteria sebetulnya ya, persyaratan khusus yang diajukan oleh partai politik gitu kepada para calon anggota legislatif mereka gitu. Nah, jadi kayaknya persyaratan utamanya itu hanya soal popularitas gitu. Kalau yang bersangkutan punya popularitas dan sebagainya itu gitu ya, nah itu akan disodorkan sebagai calon legislatif dan memang menang gitu karena populer gitu. Nah, akibatnya kemudian ya tanpa pendalaman, tanpa eksplorasi gitu ya, tanpa pengertian, ditempatkan pada posisi yang juga secara backgroundnya ya, entah itu background pengalaman maupun background pengetahuannya nggak sesuai dengan yang selama ini ia geluti gitu. Nah, terjadilah mekanisme yang seperti yang sekarang gitu. Nah, inilah menurut saya yang kita lihat bukan hanya kasusnya Farel, sebetulnya ada begitu banyak kasus yang kita lihat ya beredar di lingkungan DPR gitu, di mana orang-orangnya yang sebetulnya nggak punya sentuhan politik gitu, lalu tiba-tiba terjun aja begitu gitu. Nah, ujung-ujungnya setahun atau 2 tahun pertama dari masa kerjanya itu adalah belajar bagaimana cara menjadi anggota DPR seperti yang dilakukan saudara Farel Bramasta Farel ini gitu. Pembelajaran lah kepada masyarakat gitu, agar ke depan dalam hal memilih calon-calon anggota legislatif diharapkan mereka juga
memilihnya berdasarkan pengalaman, track record, nggak semata-mata soal popularitas gitu. Nah, apalagi soal uang ya. Nah, jadi hindari itu, karena pada akhirnya kemudian Anda hanya akan menemukan anggota DPR yang buat Anda kalau nggak ketawa ngelus dada gitu loh. Misalnya kan kayak gini kan membuat kita senyum-senyum aja gitu. Maksudnya apa? Kita jadi bingung. Tapi kan kalau anggota DPR yang memerahi rakyat gitu ya, yang menuduh orang yang mengumpulkan uang 10 miliar sebagai sok-sokan misalnya gitu ya, yang di pikirannya itu adalah rakyat tukang ribut macam-macam, ya kan gimana? Itu kan apa namanya itu ya, berbanding terbalik dengan tugas yang semestinya mereka emban. Nah, kalau kita lihat, kita memilih anggota DPR yang justru jadi benteng pemerintah gitu loh, melawan rakyatnya gitu. Itu kan aneh gitu. Nah, inilah menurut saya ke depan tuh jadi penting ya, bagaimana rakyat juga harus diingatkan agar mereka hati-hati untuk memilih anggota legislatif mereka, jangan sampai menghasilkan orang yang membuat kita geleng-geleng kepala dan atau membuat kita jengkel kepada mereka. Kritik terhadap Verrel Bramasta yang gagal secara konseptual hingga keluar sasa riset hilirisasi dinilai tidak hanya mencoreng citra personal sebagai politisi muda, tetapi juga DPR sebagai kelembagaan legislatif. Jika Verrel sebagai anggota DPR saja paham maksud dari ucapannya, bagaimana ia bisa memperjuangkan aspirasi rakyat? Setidaknya kritik itu datang dari pakar komunikasi Rocky Prasetyo. Akademisi dari Universitas Budi Luhur itu menyoroti perlunya kejujuran dan kepimpinan yang berintegritas. Terlebih sebagai anggota DPR RI yang mempunyai peran vital sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. Lantas bagaimana dengan komunikasi Verrel yang belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan? Terlepas siapa personelnya, siapapun itu backgroundnya demikian ya, karena anggota DPR ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa ini dipilih sebagai wakil rakyat begitu ya, yang diharapkan itu bisa tidak hanya berbicara atas nama pribadi ya, tapi kan membawa suara rakyat ya, atau suara konstituen. Nah, itu juga mungkin akan menjadi salah satu indikator atau pengaruh yang sangat perlu diperhatikan, karena harus dipastikan bahwa suara masyarakat, suara rakyat itu benar-benar hadir ya, atau muncul dari setiap pernyataan anggota DPR tersebut begitu ya. Ini penting karena tidak hanya sebagai sikap politik yang artinya sebagai kepentingan pribadi, tetapi harus bisa mencerminkan suara rakyat. Nah, salah satu penulis yang memang penulis buku ya, memang fokus bukunya terkait dengan leadership demikian, namanya Stephen Covey. Dia pernah menyebut bahwa salah satu yang menjadi fondasi dari kepemimpinan adalah kredibilitas. Nah, dalam konteks berbicara demikian ya, nah anggota DPR ya tentu saja tidak hanya dituntut pinter bicara begitu ya, tapi harus punya kredibilitas gitu ya. Mulai dari kejujuran gitu ya, kemudian konsistensi gitu ya, kemudian yang paling utama adalah keberpihakan gitu ya, menjadi salah satu wakil rakyat dalam arti sebenarnya gitu. Menariknya adalah memang lagi-lagi ya, karena anggota DPR kita ini tidak hanya dari salah satu latar belakang saja demikian ya. Kalau fokus kepada sebut saja misalnya anggota DPR yang memang lahirnya ini adalah backgroundnya adalah aktor aktris gitu ya, ataupun penyanyi demikian. Ini yang selalu menjadi sebuah mungkin kalau saya sebut mungkin problem berseri demikian ya, mungkin problem yang akhirnya berkelanjutan begitu ya, karena dari anggota DPR di periode sebelumnya, kemudian anggota DPR yang sekarang ini ternyata juga masih belum berubah juga ya. Kalau saya lihat karena memang mungkin ada faktor yang sudah tersemat ya, ada muncul di dalam diri ya, bahwa mereka adalah seorang artis, selebritis demikian ya, sehingga kita pun yang menjadi rakyat gitu ya, seakan-akan juga masih bertanya-tanya apakah yang disampaikan ini murni real suara aspirasi masyarakat,
ataukah memang ini adalah lahir dari muncul dari hasil actingnya anggota DPR ya. Tapi kita berharap tidak kan gitu ya. Berharap bahwa apa yang disampaikan oleh mereka, karena tentu saja sudah dilantik demikian ya, memang sudah resmi menjadi wakil rakyat, harapannya memang benar-benar membawa suara rakyat. Masalah bahasa verbal non verbal tentu saja dengan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini juga membutuhkan sosok pemimpin yang jujur demikian ya. Karena ini terlepas dari apapun permasalahan dari level legislatif, eksekutif demikian ya. Kita melihat bahwa rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur ya. Pemimpin yang jujur bisa dibuktikan dengan ketika secara verbal dan verbal memang menyampaikan apa adanya demikian. Nah, apa adanya ini tentu saja yang diharapkan oleh rakyat adalah benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Kita lihat misalnya mungkin ada sosok yang sedang viral begitu ya, yang kemudian seakan-akan itu adalah bagian dari framing atau drama yang memang dibentuk ya, sehingga orang jadi akhirnya masyarakat pun jadi berpikir dua kali apakah ini benar atau makanya hanya rekaan semata demikian. Ini yang kemudian diharapkan masyarakat ya, untuk bisa lebih jujur lagi. Mungkin jawaban saya kurang lebih demikian ya, karena ngelihat konteks dari yang sedang viral begitu. Yang paling utama adalah mengingat kembali begitu ya, peran mereka sebagai wakil dari rakyat gitu ya, bahwa suara rakyat ini memang ibaratnya memang dipasrahkan ke mereka nih. Mereka lah yang kemudian berjuang ya di ruang sidang demikian ya, bersama dengan anggota DPR lainnya untuk memperjuangkan apa sih yang sedang dikeluhkan warga, apa sih yang dikeluhkan rakyat. Jadi kalaupun diperbaiki misalnya, lebih diperbaiki adalah lebih kepada, kalau saya konteks yang sekarang ya, bukan lagi mungkin public speakingnya kan gitu, bagaimana tata cara berbicaranya kan gitu ya, karena saya pikir hampir kalau kita lihat ya para anggota DPR yang kemudian tampil ya melalui wawancara media ataupun juga mungkin beberapa kali kita bisa melihat bagaimana rapat-rapat di DPR kemudian disiarkan secara langsung, kita bisa melihat ya, saya pikir mereka punya kemampuan bicara yang saya pikir dengan kategori baik demikian. Tetapi kemudian bukan kategori baik itulah sebenarnya yang mungkin kita tunggu, tapi lebih kepada bagaimana, kembali lagi tadi apa yang dikutip oleh Stephen Covey, bahwa seorang pemimpin akan sangat kuat indikatornya adalah terkait dengan kejujuran. Bagaimana mereka bisa menyampaikan bahasa, bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan begitu ya, sesuai dengan memang apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sementara itu, ahli bahasa Rahayu Sutiarti menekankan frasa riset hilirisasi yang menurutnya tidak tepat baik dalam konteks maupun makna. Bagi Rahayu, kesalahan pengucapan menunjukkan pemahaman yang tidak lengkap dan mendalam. Dari situlah banyak kalangan yang meragukan kecakapan anggota DPR RI yang bukan lahir dari sistem meritokrasi tetapi popularitas. Dan seperti inilah penjelasan lengkap ahli bahasa mengenai pernyataan Verrel Bramasta yang sedang ramai menjadi perbincangan di ruang publik. Jadi hilirisasi itu melakukan pengolahan untuk menjadi barang siap pakai. Oleh sebab itu hilirisasi lebih sering digunakan di bidang industri, gitu. Jadi istilah artinya singkatnya itu konkretisasi dari satu langkah. Konteks riset ya, dia mengharapkan bahwa risetnya itu ditindaklanjuti. Sebab memang satu kenyataan bahwa hasil riset itu seringkali mandek di perpustakaan, tidak ada hasil konkretnya, begitu. Artinya setelah riset terus apa? Itu yang dimaksud kalau dia tanya hilirisasi, ya, hasil konkretnya apa? Tapi kalau di DPR mungkin risetnya itu banyak mengenai ada hubungannya dengan pembangunan atau dengan masyarakat gitu ya. Nah tentu itu biasanya harus dikonkretkan gitu ya. Jadi hasil riset itu jangan didiamkan, tetapi dilanjutkan supaya ada hasil yang konkret. Kita bisa menggunakan kata hilirisasi kalau digabungkan dengan hasil riset. Hilirisasi hasil riset itu bisa.
Tapi riset itu sendiri tidak bisa hilirisasi, ya kan? Gitu. Jadi menurut saya harusnya dia mengatakan hilirisasi hasil riset. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.